Rama, ini bentar. Ada apa, Pak? Bisa bicara bentar? Tentu, Pak. Oh ya, masuk. Ya masuk. Selamat pagi Rama. Pagi, Pak. Begini Rama, pada praktikum tadi saat yang lainnya belajar, kamu saya lihat mengangkat HP, kemudian keluar ruangan, tiba-tiba tanpa permisi, kemudian mengangkat telepon saya lihat di luar. Nah, saya tahu kamu tuh siswa bertanggung jawab dan biasanya selalu minta izin sama saya kalau ada keperluan. Nah, tadi tiba-tiba kamu keluar tanpa izin gitu. Nah, saya tahu sih kita semua ini pernah membuat kesalahan dan saya ingin kita membicarakan kejadian di lab komputer tadi ya. Baik, Pak. Nah, saya lihat kamu tadi keluar dari lab komputer lalu sepertinya mengangkat HP ya saat praktikum berlangsung itu. Nah, bisa kamu ceritakan apa sih yang sebenarnya yang terjadi gitu? Iya, Pak. Saya keluar karena ada panggilan telepon dari orang tua saya. Saya terlalu terburu-buru dan lupa meminta izin. Ya, saya mengerti situasimu Rama. Jadi keluar tanpa izin saat pembelajaran kepada guru itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada ya. Nah, menurut kamu nih, perasaan kamu yang atas tindakan kamu tadi itu bagaimana? Saya merasa bersalah, Pak. Saya tahu seharusnya saya meminta izin dulu. Baik Rama, coba kita gali lebih dalam lagi. Kira-kira menurut kamu nih, siapa saja yang terkena dampak atas tindakanmu ini? Teman-teman saya yang di kelas dan Bapak sebagai guru. Benar, tindakanmu bisa mengganggu teman-teman yang sedang fokus dan juga membuat saya khawatir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya meminta maaf, Pak. Saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Saya juga akan memastikan untuk selalu meminta izin jika ada keperluan mendadak selanjutnya. Ya, bagus sekali Rama. Jadi meminta maaf adalah hal yang paling baik yang kamu bisa lakukan ya. Jadi bisa kamu minta maaf nanti sama teman-temanmu juga selain dengan saya tadi ya. Itu adalah langkah yang sangat baik. Selain itu kamu juga bisa mengatur ponselmu agar tidak terlalu ribut ya di kelas ya, dengan mode silent atau mode diam saat praktikum berlangsung ya, entah pelajaran biasa atau praktikum di lab misalnya. Nah, lalu selalulah minta izin apabila ada keperluan sama guru-gurumu gitu ya. Itu hal-hal yang kamu harus perhatikan. Nah, hal-hal tersebut gimana nih menurut kamu nih tentang hal-hal tadi? Iya, Pak, saya setuju. Saya akan melakukannya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Ya, sama-sama Rama. Ya. Semoga kamu nanti kedepannya bisa menjadi individu yang lebih bertanggung jawab atas tindakanmu dan berusaha untuk memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga. Semoga juga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Pasti, Pak. Terima kasih. Oke, itu aja. Bisa kembali ke kelas sekarang ya. Hai, nama saya Degila Ramaraditya. Saya merasa penyelesaian masalah tadi sangat nyaman dan akrab. Ketika diajak berdiskusi tentang masalah saya dengan metode restitusi dengan Pak Gede Sabdana sangat santai. Akhirnya, saya bisa mendapatkan solusi yang baik untuk bisa memperbaiki diri dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oh, MC, bisa kesini sebentar? Apa kabar? Ya, apa lagi ya? Nah,
saya perhatikan kamu sering tidak hadir di kelas, terutama di pelajaran saya, administrasi sistem jaringan. Nah, MC, bisa nggak kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Iya Pak, saya punya beberapa masalah di rumah dan itu membuat saya sulit untuk hadir di kelas tepat waktu. Saya mengerti bahwa ada masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kehadiranmu ya MC ya. Namun tidak hadir di kelas itu dapat mempengaruhi pembelajaranmu dan hasil nanti di mata pelajaran ini, hasil nilainya ya. Nah, bagaimana dari hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, bagaimana sih perasaanmu jika hal-hal tersebut benar-benar terjadi? Saya merasa tidak enak Pak. Saya tahu saya seharusnya hadir dan mengikuti pelajaran. Baik, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, menurut kamu siapa saja yang terkena dampak sebenarnya dari seringnya kamu tidak hadir di kelas, terlambat di kelas? Jadi apakah guru kamu atau apakah kamu sendiri atau teman-teman kamu yang kena dampak? Nah, menurut kamu siapa saja itu yang kena dampak? Saya sendiri Pak. Mungkin nanti akan berpengaruh sama nilai saya di rapor. Kalau saya sering tidak ikut pelajaran, nilai saya akan turun. Ya, mungkin juga akan berpengaruh dengan persahabatan saya dengan teman-teman. Betul sekali. Menurut opinimu, kamu mungkin akan ketinggalan pelajaran penting ya, sehingga berdampak pada hasil pelajarmu nanti ya, MC ya. Nah, kemudian teman-temanmu juga akan merasa ya ada sedikit rasa kehilangan itu kesempatan belajar bersama kamu. Kalau di kelas bercanda, bersenda gurau di kelas bersama kamu, itu teman-teman kamu akan berkurang jadinya kesempatannya dengan kamu, itu dampaknya juga. Dan jujur aja saya khawatir dengan perkembangan belajar kamu itu, terutama yang seperti tadi di hasil pelajaranmu yang ya bisa aja nanti menurun gitu. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini gitu? Mulai besok saya akan berusaha untuk hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik. Saya juga akan mencoba mengatasi masalah di rumah agar tidak mengganggu kehadiran saya di kelas. Iya, bagus sekali MC. Saya sangat menghargai usahamu untuk memperbaiki keadaan ini ya. Jadi dari dulu kamu lambat, kemudian ada yang tidak hadir di kelas saya. Mudah-mudahan bisa tidak diulangi lagi. Kehadiranmu bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi di kelas saya. Nah, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu untuk memastikan kamu bisa hadir di kelas dan mengikuti pelajaran dengan baik? Mungkin jika ada materi yang saya lewatkan, Bapak bisa memberitahu saya agar saya bisa belajar di rumah. Tentu ya sih. Saya akan pastikan kamu mendapat semua materi yang kamu lewatkan ya. Kemudian saya senang juga kamu mau bertanggung jawab atas kehadiranmu dan berusaha untuk memperbaiki situasi ini, artinya perilaku kamu selama ini ya. Saya senang sekali kamu bisa memperbaikinya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih sering hadir di kelas. Iya Pak, saya akan rajin masuk ke sekolah dan saya akan giat belajar. Nih, ya. Semangat ya MC. Iya Pak, Sekarang bisa kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Permisi. Hai, selamat pagi. Nama saya Pasbu MC Doride Efufu. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya merasa nyaman ketika diajak menyelesaikan masalah saya dengan metode restitusi dengan Pak Gede Sabdana. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang baik menurut saya untuk bisa mengikuti pembelajaran kembali di kelas. Terima kasih.